Intinya ya Israel ingin melumpuhkan Hezbollah karena dianggap duri ya, dianggap duri dalam merealisasikan keinginan-keinginan Israel di Palestina. Dengan memilih pager ini sebetulnya adalah untuk meminimalisir tersadap begitu ya oleh pihak musuh. Tapi itu diketahui gitu. Strategi ini diketahui oleh musuh sehingga Israel memilih cara menghancurkan alat komunikasi yang dianggap ini tidak mungkin terdeteksi oleh musuh begitu. Jadi memang dari pihak Hezbollah melihat bahwa dengan pemilihan, ya saya melihatnya adalah old instrument, old tools gitu ya, alat yang cukup tua gitu ya, tapi tidak bisa terdeteksi. Tapi justru pemilihan ini malah dilihat oleh Israel sebagai alat untuk menghancurkan. Artinya memang sudah saatnya Hezbollah juga mencurigai pihak internal. Saya pikir Amerika Serikat memang backup terhadap Israel, tapi tidak semua hal yang dilakukan Israel itu adalah atas restu atau atas suruhan Amerika begitu. Halo Tribuners, program Om Fokus Tribun News kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Aufsin. Konflik antara Israel dan Hizbullah kian memanas setelah beberapa bulan ke belakang keduanya saling menyerang. Ditambah Israel baru-baru ini diduga menjadi dalang sabotase alat elektronik pager dan walkie-talkie yang digunakan perlawanan Hizbullah yang kemudian menyebabkan lebih dari 3.000 orang terluka. Lantas mengapa insiden ini bisa terjadi di tengah gencarnya ancaman pembalasan Hizbullah? Kemudian apa sebenarnya yang diincar oleh militer Israel dengan peledakan massal pager dan walkie-talkie ini? Saya akan membahasnya bersama dengan dosen hubungan internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah yang sudah tersambung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo, apa kabar Mbak Tia? Baik, alhamdulillah Mbak Tini. Baik, Mbak Tia ini sebagai pengantar, bagaimana kemudian Mbak Tia melihat konflik antara Israel dan Hizbullah yang justru saat ini kian memanas begitu? Ya, sebetulnya sejarah konflik antara Hezbollah dengan Israel itu bukan hal baru, Mbak Tini. Kalau kita melihat sejarah, konflik Palestina-Israel itu tidak hanya dua kelompok ini yang bertikai, tapi juga ada masing-masing yang support each other gitu ya. Misalnya Palestina didukung oleh Iran, kemudian Iran juga mempunyai kelompok yang memang menjadi kepanjangan tangan dari Iran, dalam hal ini adalah Hezbollah, dan Israel juga di backup oleh Amerika Serikat begitu dan negara-negara Eropa misalnya. Jadi masing-masing dari dua kelompok ini punya pendukungnya masing-masing. Nah, bicara mengenai Hezbollah dengan Israel, mereka berdua ini sudah lama sebetulnya berkonflik. Sejak Iran selalu di samping Palestina, maka disitulah juga Hezbollah ada di samping Palestina, begitu. Jadi memang Hezbollah ini yang ada di Lebanon merupakan kepanjangan tangan dari Iran, begitu ya. Dan dalam semua kebijakannya, Iran melakukan dukungan penuh dengan Palestina, maka Hizbullah juga akan melakukan hal yang sama. Kita melihat bagaimana kemarin ketika terjadi beberapa kali insiden clash antara pihak Iran dengan Israel, maka Hezbollah juga langsung bereaksi, begitu ya. Dengan misalnya terbunuhnya yang terbaru ya, dengan terbunuhnya ketua politik Hamas yang Ismail pertama Haniyeh. kali, betul, Ismail Haniyeh itu pertama kali yang keras menyatakan mengkritisi terhadap Israel itu adalah Hezbollah. Jadi Ya. bukan hal baru kalau tiba-tiba misalnya mereka berdua itu berclash begitu ya, atau tensionnya tinggi begitu, karena memang secara sejarah juga apapun yang terjadi dengan Israel, maka Hezbollah akan selalu mengkritisi dan akan selalu menjadi oposisi dan akan selalu menghalangi apapun yang dilakukan oleh Israel di Palestina begitu. Jadi saya melihat kenapa akhirnya sampai ke wilayah artinya internal Hezbollah di Lebanon begitu ya. Ini sebetulnya bukan kali pertama Mbak Tini. Sering Israel itu melakukan penyerangan terhadap Hezbollah. Demikian juga Hezbollah. Jadi kelompok Hamas juga kerap dibantu oleh Hezbollah ini yang ada di Lebanon begitu. Jadi mereka merupakan aliansi satu sama lain. Yang tadi saya sebutkan, Israel mempunyai aliansi Amerika Serikat misalnya, kemudian ada negara Eropa beberapa bagian, kemudian Hamas sendiri punya aliansi. Di situ ada Iran, di situ juga ada Hezbollah, begitu. Jadi misalnya beberapa roket yang dikirimkan oleh Hamas juga beberapa beberapa senjatanya juga ada yang disuplai oleh Hezbollah, begitu. Jadi Baik. ini serangannya hanya bentuk pager dan alat komunikasi begitu ya. Tapi sebelum ini juga memang Israel sering menyerang Hezbollah dan
Hezbollah juga sering menyerang Israel, gitu. Jadi bukan hal yang baru sebetulnya. Hanya saja karena ada misalnya strategi lain dengan dihancurkannya pager dan walkie-talkie dari pihak Hezbollah, ini hanya saya pikir menjadi bagian atau strategi penyerangan saja. Intinya ya Israel ingin melumpuhkan Hezbollah karena dianggap duri ya, dianggap duri dalam merealisasikan keinginan-keinginan Israel di Palestina. Gitu. Ya, baik. Tapi berbicara soal peledakan massal yang terjadi beberapa hari kemarin begitu, kenapa kemudian peledak yang dipasang di pager dan walkie-talkie ini bisa lolos begitu dari Hizbullah dan akhirnya diledakkan secara serentak begitu, Mbak Tia? Ini pertanyaan yang sama untuk menjawab 7 Oktober, serangan Hamas 5.000 roket ya, Ya. menyerang ke arah Tel Aviv. Itu juga banyak pertanyaan batini kenapa bisa lolos. Karena sebetulnya Israel itu mempunyai teknologi yang high-tech, yang cukup canggih, dan detektor yang sepertinya tidak mungkin bisa ditembus oleh senjata atau rudal dari Hamas. Tapi pada akhirnya ada kelengahan yang mereka lakukan, walaupun mereka istilahnya ngeles ya, istilahnya mereka menyangkal bahwa itu bukan kelengahan, tapi memang sudah terdeteksi, tapi memang tidak bisa menampung semuanya begitu, atau ada alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh Israel untuk menyembunyikan kelemahannya. Nah, begitupun dengan Hezbollah sebetulnya. Dengan memilih pager ini sebetulnya adalah untuk meminimalisir tersadap begitu ya oleh pihak Hmm. musuh. Tapi itu diketahui gitu. Strategi ini diketahui oleh musuh sehingga Israel memilih cara menghancurkan alat komunikasi yang dianggap ini tidak mungkin terdeteksi oleh musuh begitu. Jadi Ya. memang dari pihak Hezbollah melihat bahwa dengan pemilihan, ya saya melihatnya adalah old instrument, old tools gitu ya, apa alat yang cukup tua gitu ya, tapi tidak bisa terdeteksi. Tapi justru pemilihan ini malah dilihat oleh Israel sebagai alat untuk menghancurkan begitu. Karena kan Oh. susah ini kalau misalnya menyerang langsung kan susah. Pasti Hezbollah itu akan sangat hati-hati kalau misalnya ada luncuran-luncuran roket seperti yang dilakukan sebelumnya begitu, atau Hmm. menyerang langsung face to face itu juga akan susah begitu ya, apalagi ini deadlock Mbak Tini, bahwa kesepakatan antara Hamas dengan Israel itu sampai hari ini dari pihak Hamas juga belum ada titik temu begitu ya, dan Hezbollah itu selalu ada di samping Hamas, dan Israel menganggap bahwa kalau Hezbollah juga tidak diselesaikan ini akan sangat menghalangi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara Hamas dengan pihak Zionis begitu. Jadi akhirnya mereka mencari cara itu, mencari cara Mbak Tini bagaimana bisa menghancurkan Hezbollah karena face to face susah, dan mereka melihat bahwa alat komunikasi yang dianggap tua dan tidak bisa terdeteksi ini akhirnya dipasangkan bom. Saya melihat ada kelengahan sama seperti yang dialami oleh Israel. Nah, saat itu juga 7 Oktober mereka juga saya pikir lengah begitu ya. Apapun reasonnya begitu ya. Dan ini juga terjadi dengan Hezbollah yang dimana alatnya merupakan impor ya kalau tidak salah dari Taiwan begitu ya. Jadi Ya. memang bukan produk dari US gitu. Dan finally memang bisa ditembus begitu. Karena dengan cara apa lagi harus memberikan warning terhadap Hezbollah ini yang dianggap mengganggu buat Israel. Baik. Berarti ini artinya Hizbullah kecolongan begitu ya dengan strategi lain dari penyerangan Israel. Mengingatkan kemarin penyerangan juga dilakukan dengan rudal, roket. Ya, Kemudian ini mendadak tiba-tiba menyerang pager hingga walkie-talkie ya, kemarin begitu. ya, karena kalau menyerang secara langsung, seperti saya sudah bilang tadi, face Hmm. to face menyerang langsung artinya adalah meluncurkan rudal ataupun yang lainnya, itu pasti Hezbollah akan sangat hati-hati, akan Ya. sangat belajar begitu ya dari kejadian-kejadian yang sudah. Bahkan mungkin Hezbollah dengan kejadian Ismail Haniya juga di Iran gitu ya sampai ditanam sebelumnya, itu juga menjadi warning buat mereka. Pada akhirnya Israel mencari cara lain untuk bisa lebih memberikan warning kepada Hezbollah ini, dan akhirnya melalui alat komunikasi itu gitu ya, yang Ya. dianggap justru oleh Hezbollah itu adalah alat yang sangat baik yang tidak akan mudah terdeteksi oleh lawan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang begitu. Ini kan tadi dibilang Mbak Tia juga pager kemudian alat yang sudah tua kemudian. Kemudian bagaimana cara Israel menyabotase alat-alat komunikasi Hizbullah yang sudah tua itu, Mbak Tia? Ini kan Ya, juga tadi masih ada simpang siur begitu. Siapa yang memproduksi pager dan walkie-talkie yang digunakan ya, oleh Hizbullah? ya. Saya sebetulnya secara teknis ya tidak bisa menjelaskan secara detail
Mm-mm. bagaimana satu alat ini kemudian Israel masuk ke dalam pager ini. Jadi kalau diangkat itu kan meledak ya. Itu yang Iya. menyebabkan korban jiwa sangat banyak begitu, bahkan 2000-an lebih kalau tidak salah itu terluka begitu ya. Jadi saya cara sabotase itu memang dari perspektif hubungan internasional susah dijelaskan ya bagaimana Mm. cara mensabotase dan Israel masuk ke dalam pager itu. Tapi kita melihat dari beberapa literasi yang ada di media ataupun ada beberapa berita mengenai ini, bagaimana Mossad bermain itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Mossad itu adalah salah satu agen yang dimiliki oleh Israel dan kemampuannya untuk mendominasi dan menguasai negara lain itu sudah mumpuni Ya. dari bidang teknologi, dari cara mereka mencari data, dari melumpuhkan negara, termasuk dari segi perang cyber itu bisa dilakukan oleh Mm. pihak Mossad. Saya melihat tidak langsung Israel, tapi memang melalui agennya menyusup dan ini sudah warning keras untuk Hezbollah. Artinya harus hati-hati juga dengan pihak internal dari pihak Ya. teman juga begitu ya karena Mm. kalau sudah agen yang bermain itu artinya memang sudah tidak face to face antara kita dengan lawan antara Hezbollah dengan Israel begitu ya tapi memang harus mencurigai semua pihak yang ada di sekitar Ya. Hezbollah karena kan mampu masuk begitu ya apalagi kita berdasarkan literasi melihat bahwa ada permainan Mossad di sini Mm. ini sangat sangat berbahaya kalau sudah agen bermain begitu karena tidak bisa diprediksi bagaimana cara masuk ke area kita kalau sudah agen yang bermain. Begitu Mbak Tini. Takutnya ada kemudian penyusup begitu ya, yang kemudian Iya, 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 karena eh, sebetulnya susah kalau misalnya masuk secara face to face musuh gitu ya. Itu kan Hezbollah juga tidak bodoh ya. Artinya ya, sangat protektif dan secure dari semua hal begitu. Makanya kan yang dilakukan Israel tidak tidak face to face meluncurkan meluncurkan roket lagi ya, strateginya begitu. Artinya memang sudah saatnya Hezbollah juga mencurigai pihak internal internal. sekitar sama lah dengan Iran kok bisa gitu ada apa namanya bom di tempat menginapnya Ismail Ismail Haniyeh Haniyeh. begitu ya betul jadi itu pula yang harus disadari oleh Iran dan Iran harus mempelajari semuanya Hmm. artinya memang bisa jadi ada pihak internal yang memang membantu begitu ya terrealisasinya apa yang diinginkan oleh Israel begitu. Ini harus 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 diubah gitu. Hezbollah memang harus saatnya berubah Ya. kalau memang dia tetap eksis dalam memberi dukungannya terhadap Palestina bahwa kehati-hatian itu harus ada meskipun itu di pihak internal. Ya. Berarti ini juga Amerika Serikat itu sampai detik ini menolak, katanya nggak terlibat begitu dalam penyerangan di Lebanon kemarin. Menurut pengamatan Mbak Tia sendiri, apakah benar ini tak ada campur tangan Amerika Serikat dalam kasus ini? Saya pikir Amerika Serikat memang backup terhadap Israel, tapi Hmm. tidak semua hal yang dilakukan Israel itu adalah atas restu atau atas suruhan Amerika begitu. Israel juga merupakan bukan negara ya, saya ralat, merupakan kelompok politik Zionis yang ingin mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Kan begitu ya. Jadi apapun mereka akan lakukan, meskipun ada dan tidak ada Amerika, begitu. Jadi kalau misalnya, but I think it is impossible misalnya Amerika suatu saat mundur dari kesepakatan, dia tetap akan berjalan karena negara Yahudi ini harus berdiri. Itu kan Hmm. tujuan utamanya Israel, tujuan utamanya Zionis begitu. Jadi artinya bisa jadi dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh Netanyahu ada hal-hal yang memang tidak diketahui Amerika Serikat. Apalagi Mbak Tini kita tahu saat ini Amerika Serikat tengah sibuk dengan persoalan domestiknya, yaitu sedang menghadapi pemilu begitu. Bagaimana Trump juga memberikan kampanye-kampanyenya, Kamala Harris juga. Saya pikir ada betulnya dalam hal ini untuk serangan ini Amerika Serikat tidak tahu menau. Tapi ini kan kemudian yang diserang adalah alat komunikasi sudah tua begitu. Iya, Sebenarnya seberapa penting Mbak Tia atau seberapa berpengaruh pager atau walkie-talkie ini untuk Hizbullah sehingga menjadi target yang mesti dimusnahkan oleh Israel begitu? iya. Satu ya, karena itu yang paling memungkinkan melalui alat komunikasi itu. Karena sekali lagi kalau serangan secara langsung itu sudah tidak mungkin karena Hezbollah juga pasti akan secure all gitu ya, akan mengamankan semuanya. Yang pertama, itu yang kedua, alat komunikasi itu penting meskipun itu tua dan saya pikir itu kabarnya adalah sedikit di atas walkie-talkie gitu ya kekuatan Ya. teknologinya. Tapi itu yang menjadi instrumen Hezbollah
melakukan komunikasi satu sama lain dengan sangat baik Hmm. begitu. Jadi meeting bisa Ya. tidak terdeteksi, mempunyai strategi bisa terdeteksi, mempunyai hal-hal yang memang rahasia bisa terdeteksi, tidak bisa terdeteksi. Ini aman buat Hezbollah. Artinya kalau alat ini, pager ini dihancurkan, ya cukup mempengaruhi begitu, cukup mempengaruhi begitu. Karena semua hal yang berkaitan dengan strategi, dengan yang lain-lain, bagaimana cara serangan, bagaimana cara bertahan, itu semuanya lewat komunikasi dengan alat itu. Walaupun itu tua ya, tapi itu Iya. satu-satunya yang tidak bisa diambil, tidak bisa didengarkan, tidak bisa dideteksi gitu. Dan Hmm. ini sangat berbahaya buat Israel. Makanya caranya yang dilakukan Israel itu adalah dengan cara menghancurkan alat komunikasi tersebut yang menurut publik dan teknologi itu rendah sebetulnya. Ya. Tapi itu justru berbahaya buat Israel. Begitu. Terus ini sedianya apa yang ingin dicapai Israel kemudian lewat serangan pager dan walkie-talkie ini? Ini alot, perundingan Palestina dengan Israel ini alot. Jadi Hmm. Israel oke, Hamasnya tidak. Hamas oke, Israelnya tidak, begitu ya. Ada beberapa Hmm. kesepakatan yang tidak bisa bertemu antara Palestina dengan Hamas. Nah, di sela-sela itu Hezbollah selalu menurut Israel, menurut perasaan Israel itu mengganggu bagaimana tujuan Israel itu untuk menguasai misalnya Gaza misalnya ya. Itu Ya. tidak tercapai, begitu. Kemudian misalnya Israel menginginkan poin A, B, C, D, E misalnya apa namanya poin-poin agreement atau Hmm. peace agreement yang menguntungkan mereka. Tapi Hezbollah lagi mengganggu. Nah ini kalau tidak diselesaikan, hmm, bisa jadi nanti meskipun ada agreement, peace agreement, itu tidak akan menguntungkan pihak Israel. Dikhawatirkannya demikian, begitu ya. Jadi Israel juga sudah membaca dukungan dunia internasional, sedang membaca kondisi Amerika Serikat, sedang membaca Eropa, karena publik Eropa sekarang sudah berbeda, Mbak Tini. Sekarang Ya. publik Eropa pun sudah banyak yang bahkan non-Muslim, bahkan terutama di generasi mudanya itu sudah betul-betul support terhadap Palestina begitu. Nah ini sedang diamati betul begitu. Nah di sela-sela itu, di sela-sela alotnya perundingan-perundingan untuk menuju peace agreement, Hezbollah selalu melakukan serangan-serangan itu. Dan Israel melihatnya itu berbahaya. Makanya dilakukan istilahnya bukan pembersihan ya. Ada semacam warning untuk you diem nggak gitu. Gue punya tujuan ini, pengen menyelesaikan ini gitu. Jadi Ya. siapapun yang mengganggu itu ya akan diselesaikan oleh Israel. Jadi kayak penyakit untuk Israel begitu ya Hizbullah ya. Ya, semacam penyakit duri lah. Itu kalau tidak dibersihkan kan memang luka dia tidak akan selesai. Artinya apa? Ambisi dia, political interest dia menguasai seluruh Palestina tidak akan kesampaian selama Hezbollah itu ada gitu. Dan Hezbollah itu memang luar biasa ya, tidak takut dengan apapun begitu ya. Jadi ini cukup berbahaya buat Israel kalau tidak dituntaskan duri dalam Israel dan iya betul bisa menjadi penyakit Israel. Ini kan serangan antara Israel dan Hizbullah ini juga sudah berlangsung beberapa bulan begitu ya. Betul. Dan ditambah yang terakhir ini penyerangan pager dan walkie-talkie. Apakah potensi perang besar ada di Timur Tengah setelah serangan Israel kemarin ini, Mbak Tia? Kalau sampai perang besar saya tidak yakin Hmm. eh, Mbak Tini ya, karena kemarin Iran pun sempat menyatakan itu ketika Ismail Haniyeh terbunuh di negara Iran, begitu ya. Ya. Semua memprediksi bahwa ini akan terjadi perang antara Iran dengan Israel. Saya saat itu di beberapa media menyatakan oh tidak. Saya tahu betul karakter Iran, begitu ya. Ini tidak akan terjadi perang sampai besar, begitu ya. Tapi memang dengan kejadian pager ini Hezbollah tidak akan diam. Bisa jadi ada strategi baru. Jadi tidak akan melebar, tetap dalam area konflik antara Israel dengan Hezbollah, tapi dengan keadaan seperti ini, dengan penyerangan lewat pager dan alat komunikasi Hezbollah, itu memberikan warning terhadap Hezbollah untuk mempunyai strategi baru dalam menghadapi Israel. Ya, kita tunggu saja. Berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Hezbollah, yang pasti mereka pasti akan balas. Biasanya Hezbollah begitu sih. Saya sekali lagi bilang bahwa Hezbollah itu bukan tipe yang penakut kemudian diam, tidak gitu ya. Jadi karakternya memang pasti akan membalas, tapi memang saya belum tahu seperti apa begitu ya. Tapi dia sudah mempelajari bahwa Israel sudah mulai menyerang ke alat komunikasinya. Artinya bisa dilakukan hal serupa, tapi kita belum tahu apa balasannya. Yang pasti Hezbollah tidak akan diam dengan kondisi serangan seperti ini. Gitu. Iya ya, baik-baik. Berarti apa namanya Hizbullah ini
tidak akan dibantu oleh milisi manapun begitu ya, dan kemungkinan besar tidak akan terjadi perang yang merembet kemana-mana begitu ya di Timur Ya, Tengah, saya, Mbak Tia. saya melihatnya tidak akan merembet kemana-mana ya. Dari dulu memang Hmm. mereka punya semacam apa ya, semacam sentimen yang sangat tinggi begitu ya, dan clash yang sangat tinggi antara Hezbollah em, dengan Israel ini. Kalau saya tadi sebutkan bahwa Hezbollah ini kepanjangan Iran, iya betul gitu ya. Jadi memang tidak akan melebar kemana-mana, tapi memang Hezbollah pada akhirnya menyadari bahwa ini sekarang perang sudah tidak melalui face to face lagi, harus dia punya strategi baru untuk menghancurkan Israel juga dari dalam. Karena Israel juga kan melakukan hal yang sama, begitu ya. Ya, Menghancurkan Hezbollah dari dalam sampai bisa masuk ke dalam alat komunikasinya Hezbollah. Dan saya yakin Hezbollah juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau perang sampai Iran turun akhirnya, kemudian pihak lain turun, saya nggak yakin. Nggak hmm, sampai ke situ, Mbak Tini, gitu ya. baik. Tapi kemarin Irak sempat menggembor-gemborkan begitu akan melakukan pembalasan ke Israel begitu membantu Hizbullah. Menurut Mbak Tia ini apakah akan terjadi atau hanya semacam gertakan saja dari Irak begitu untuk Israel? Eh, dari segi sejarah, Irak tidak banyak ikut campur ya, tidak Hmm, banyak ikut campur dengan persoalan Palestina Israel. Kemudian komunitas Yahudi di Irak juga cukup banyak. Ada beberapa juga komunitas Yahudi dari Irak yang hijrah, ke, yang pindah ke Israel, gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ini hanya sebatas simpati dengan kejadian ini, kemudian mendeklarasikan eh, dukungannya, begitu. Tapi kalau sampai terlibat langsung Irak mendukung Israel, itu tidak ada sejarahnya. Ya perang-perang antara Irak dengan Iran pernah terjadi, begitu ya. Dari secara ideologi bisa jadi Hezbollah memang ada persamaan dengan Irak karena sebagian Irak juga ada yang ideologinya Syiah, begitu ya. ya. Tapi kalau sampai Irak join begitu, saya tidak yakin ini karena memang belum belum pernah ada. Irak itu memang berhadapan dengan Israel gitu ya, langsung kemudian ikut serta menyerang tidak ada. Tapi kalau simpati yes gitu. Saat ini saya pikir bukan hanya negara-negara Timur Tengah yang bersimpati terhadap Palestina, tapi di seluruh belahan dunia manapun sekarang turut bersimpati terhadap Palestina. Justru yang kita harus create di sini, bangun image di sini bahwa dukungan itu harus didapatkan dari masyarakat internasional. Ini bukan persoalan perang di Timur Tengah, bukan persoalan perang antara Palestina dan Israel, tapi ini adalah soal kolonialisme, harus diperangi bersama. Jadi dari timur sampai ke barat, dari Eropa sampai di belahan dunia manapun, kita harus criticize dan disagree dengan apa yang dilakukan Israel di tanah Palestina. Begitu saya pikirin. Baik, berarti sebenarnya dukungan internasional dengan sekarang juga banyak negara-negara yang dulunya mendukung Israel, Iya, sekarang iya, banyak yang mendukung Palestina, harusnya betul. lebih gencar lagi internasional untuk eh, apa namanya mendukung Palestina begitu ya Mbak Yet? Ya, ya, ya. Jadi harapan ke Timur Tengah sepertinya sudah tipis ya, karena Hmm. mereka sudah banyak juga membuka hubungan diplomatik dengan Israel seperti Uni Emirat, Bahrain, begitu ya. Dan belakangan juga Saudi Arabia juga sudah mulai flat aja begitu ya dengan persoalan Palestina Israel. Jadi memang sekarang saatnya dukungan itu dan media kita juga meng-create apa namanya news atau information itu bahwa dukungan publik dari masyarakat internasional harus betul-betul terus digulirkan bahwa ini adalah this is the pure about the colonialism, tidak boleh ada penjajahan di muka bumi ini adalah humanity, banyak sipil yang terbunuh, harus dihentikan, mereka harus berdamai, dan minimal seperti yang dikatakan Kementerian Luar Negeri kita bahwa terjadi itu state solution, it is good ya untuk kedua belah pihak gitu. Baik, terima kasih Mbak Tia. Ini sudah bergabung dengan kami di Sama-sama. program On Focus Tribun News hari ini. Semoga konflik di Timur Tengah ini segera mereda, bahkan Israel juga Ya, menarik pasukannya begitu dan betul. menghentikan serangan di Gaza. Ya, Baik, demikian Tribuners obrolan saya bersama dengan dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah. Sampai jumpa di program On Focus Tribun News selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.